Hey, kembali lagi dengan kami, Selo7. Kali ini kami akan menceritakan kelanjutan dari seri Dawn of the Planet of the Apes. Dan juga ini adalah seri terakhir, yaitu War for the Planet of the Apes. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Film berawal dengan penjelasan dari film sebelumnya, seperti Rise, tentang awal mula menyebarnya virus LC113 yang membunuh sebagian besar umat manusia. Dawn, tentang awal mula peradaban baru para kera yang dipimpin oleh Caesar, dan Koba yang memimpin serangan balas dendam melawan manusia. And War, tentang pasukan militer yang ditugaskan mencari dan membunuh pasukan kera yang dipimpin oleh Caesar. Scene berganti ke 2 tahun setelah Koba menyerang para manusia yang selamat di San Francisco. Para kera kembali dipaksa untuk bertempur dengan pasukan militer. Pertempuran tersebut berawal saat pasukan militer menyerang pos terdepan para kera. Colonel, we've got eyes on 3 Kong in the Northwoods. Beruntungnya, bala bantuan datang, di mana pasukan militer tersebut dihujani dengan tombak dan panah. Sampai hanya menyisakan beberapa tentara yang masih hidup. Setelah pertempuran tersebut, Caesar yang merupakan pemimpin pasukan kera mendatangi tentara tersebut, di mana ada 4 tentara manusia dan 1 gorila bernama Red. Ia adalah mantan pengikut Koba. I did not start this war. His dad, his name was Koba. I killed him. Singkat cerita, Caesar melepaskan tentara manusia dengan menitipkan sebuah pesan untuk kolonel mereka dan menawarkan sebuah perdamaian. Red lolos dengan melukai gorila albino bernama Winter. Selanjutnya, para kera menghanyutkan mayat temannya yang gugur dalam peperangan. Koba still haunts us. Dan dikagetkan dengan Blue Ace dan Rocket yang baru pulang dari perjalanan panjangnya. Ternyata anaknya Caesar yang masih kecil diberi nama Cornelius. Dan di sini juga si Blue Ace sudah punya pasangan bernama Lex. Kembali ke rapat para kera, di mana Rocket dan Blue Ace memberitahu bahwa mereka menemukan tempat di balik gurun pasir untuk membangun markas kembali. Karena di sana dapat dipastikan bahwa manusia tak akan menemukan mereka. Di sini Winter yang masih ketakutan dengan serangan manusia mengajak untuk segera berangkat malam itu juga. Namun Caesar menolaknya karena mereka harus memikirkan cara meninggalkan hutan tanpa diketahui para We manusia. must find a safe way out of the woods. Apes together. Strong.
Ternyata pada malam harinya para tentara datang ke markas para kera dengan tujuan membunuh Caesar. Tapi di sini Caesar dan Blue Ace menyadari bahwa ada penyusup yang masuk di markas mereka. Caesar kemudian menugaskan si Blue Ace untuk jaga Cornelius dan Cornelia. Sedangkan Luka disuruh untuk memanggil seluruh penjaga. Luca, get Rocket too. Berganti ke Blue Ace, di mana ia membunuh satu tentara. Namun ia ditodong oleh satu tentara lagi. Berganti scene, di mana Rocket juga mampu mengalahkan satu tentara. Nah, di sini Caesar mendengar kontak dari sang kolonel bahwa ia sudah membunuh King Kong, atau ya yang dimaksud itu Caesar. Sontak Caesar pun panik. Dan setibanya di kamar, Caesar bertemu dengan kolonel dan benar saja, ternyata yang dibunuh adalah Blue Ace dan Cornelia. Caesar yang sudah sangat marah mencoba menghajar kolonel, namun ia terjatuh. Luka kemudian melapor bahwa Winter telah pergi dan sudah pasti ia berkhianat. Beruntungnya di sini Cornelius selamat. Pagi harinya, para kera bersiap-siap untuk pergi meninggalkan markas. Caesar kemudian menitipkan Cornelius kepada pasangannya Blue Ace, yaitu Lake. Caesar di sini tidak mau bergabung dengan para kera, karena seluruh militer hanya mengincar Caesar. Jika Caesar masih bersama, justru akan membahayakan yang lainnya. Namun Caesar disusul oleh Rocket, Luka, dan Maurice. Rocket mengatakan bahwa ia dulu pernah di posisi Caesar, karena anaknya As bahkan dibunuh oleh teman dekatnya, yaitu Koba. Mereka berempat pun memutuskan pergi bersama, dan sampailah di suatu tempat. Namun mereka bertemu dengan seseorang yang akan menembak Maurice, dan dengan cepat Caesar pun menembaknya. Saat mendobrak pintu sebuah rumah, mereka menemukan anak perempuan yang sedang ketakutan. Yang ternyata anak perempuan tersebut bisu dan mengidap penyakit simian flu. Si Maurice pun membujuk Caesar untuk membawa anak perempuan tersebut. Mereka kemudian pergi dan sampailah pada pangkalan militer pertama. Di sana mereka melihat Winter yang bekerja untuk para tentara. Pada malam harinya, mereka berempat datang menanyakan keberadaan kolonel kepada si Winter. Namun Winter menjelaskan bahwa kolonel sudah pergi jauh dan akan merencanakan pertemuan di perbatasan dengan pasukan tambahan dari arah utara. Di sini juga
ketahuan bahwa si Winterlah yang membocorkan markas para kera yang berakibat pada kematian Cornelia dan Blue Ace. My wife are dead. Karena takut ketahuan oleh penjaga, mereka pun membungkam Winter. Namun, Caesar tidak sengaja membunuhnya karena Winter kehabisan nafas. Berganti scene, di mana Caesar yang tertidur bermimpi tentang Koba. Dan keesokan paginya, mereka melanjutkan perjalanan mengikuti para tentara hingga sampai di pegunungan bersalju. Kemudian, mereka menemukan 3 orang tentara yang sekarat ditembak karena terinfeksi virus LZ-113. Caesar dengan terpaksa menembaknya karena ya sudah tidak bisa ditolong lagi, guys. Saat mereka memantau di Sutet, terdapat makhluk misterius yang berusaha mencuri barang mereka. Untungnya, Luka mengetahui hal itu dan memberitahu yang lainnya untuk mengejar. Sesampainya di persembunyiannya, ternyata itu adalah kera juga. Dia bernama Bad Apes. Bad ape. Dan juga bisa berbicara seperti Caesar, namun tidak mengerti dengan bahasa isyarat. Home. Old home. Bad Apes menjelaskan bahwa ia berasal dari kebun binatang Special day. dan melihat markas militer yang berada di perbatasan. Caesar pun memaksanya untuk menunjukkan jalan. Karena kemungkinan besar sang kolonel berada di sana. Mereka pun memutuskan untuk pergi ke markas militer tersebut bersama-sama. Sesampainya di dekat markas militer, mereka ketahuan oleh 2 penjaga. Beruntungnya berhasil dilumpuhkan oleh Luka dan Roket. Namun ternyata Luka tertembak di bagian dadanya dan Luka pun tewas. Caesar yang sudah sangat emosi kepada para tentara memutuskan untuk pergi sendirian agar tidak mengorbankan nyawa kera lagi. Namun Caesar dibuat kaget dengan melihat beberapa pengikutnya diikat dan disiksa sampai sekarat. Caesar pun menanyakan pada salah satu kera yang masih hidup, dan katanya para tentara sengaja menangkap para pengikut Caesar untuk dipaksa bekerja sebelum akhirnya para kera itu mati. Caesar dilumpuhkan dan setelah terbangun, ia telah berada di hadapan sang kolonel yang telah membunuh anak dan istrinya. Ia bernama Kolonel McCulloch. Selanjutnya, Caesar dibawa ke kandang para kera. Dan ternyata Cornelius juga ditahan tapi dengan kandang yang berbeda.
Di sini para pengikutnya telah kecewa pada Caesar karena ia telah meninggalkan pengikutnya begitu saja. Pagi harinya, para kera disiksa untuk patuh bekerja sesuai perintah kolonel untuk membangun tembok. Flag menjelaskan bahwa mereka belum mendapat makanan sedikit pun sejak tiba di markas militer Why do tersebut. they need a wall? Kemudian terjadilah kecelakaan pada seekor kera yang sudah tidak mampu bekerja dan harus dicambuk habis-habisan karena kesalahannya. Caesar yang tak tega melihatnya, menghentikannya dan bersedia menjadi penggantinya. Sontak itu membuat para pengikutnya menjadi percaya kembali kepada Caesar. Setelah selesai dicambuk, Caesar meminta agar sang kolonel memberi makan dan air untuk para kera. Namun Caesar malah diancam akan dibunuh. Para pengikutnya pun dengan terpaksa kembali bekerja dengan menahan rasa lapar dan cuaca yang sangat dingin. Malam harinya Caesar dibawa menemui sang kolonel. Di sana, Caesar kembali meminta agar para kera diberi makan dan air. Need food and water. They'll get food and water when Apes Di sini Caesar juga telah mengetahui bahwa tujuan sebenarnya sang kolonel bukan untuk bertemu dengan pasukan utara, melainkan untuk berperang. told me you were smart, but that's Selanjutnya sang kolonel menjelaskan bahwa ia mempunyai seorang anak yang juga seorang tentara. Namun saat anaknya ditugaskan mengintai markas Caesar, ia terinfeksi virus ALZ-113 yang telah bermutasi dengan efek yang lebih berbahaya, yaitu mengubah perilaku dan pemikiran manusia menjadi seperti binatang. What would you have done? Sang kolonel pun dengan terpaksa membunuh anaknya. To sacrifice my only son. I held that gun in my hand for a long time. My only child. Ia juga menjelaskan bahwa ia melakukan hal yang sama kepada prajuritnya yang telah terinfeksi virus ALZ-113. Namun prajurit yang telah mempunyai anak dan istri malah memberontak dan kabur. Sang kolonel memberitahu bahwa ia sengaja membiarkan salah satu pemberontak melarikan diri untuk memberi pesan kepada temannya bahwa jika ingin menghabisi sang kolonel, mereka harus datang ke markas tersebut. Di sisi lain, Morris, Rocket, dan Bad Apes ternyata berada di dekat markas militer untuk menyelamatkan Caesar. Singkat cerita, Bad Apes tidak sengaja menemukan sebuah terowongan. Thank you. Keesokan paginya, permintaan Caesar dituruti oleh sang kolonel. Para kera diberi air dan makanan. Namun Caesar sama sekali tidak mendapat makanan, bahkan malah disiram dengan air dingin. Berganti scene, di mana Morris and Gang menyusuri terowongan.
yang ternyata itu adalah jalur pelarian para pemberontak. Malamnya Caesar dilepaskan, namun dimasukkan pada kandang yang terpisah dengan para pengikutnya. He goes to work like everyone else. Si gadis yang tak tega melihatnya, nekat masuk ke markas militer dan memberi minum Caesar. Namun tiba-tiba, kolonel dengan pasukannya datang. Roket kemudian mengalihkan perhatian agar si gadis bisa melarikan diri. Roket terlibat pertarungan dengan salah satu gorila bawahan kolonel. Dan Roket pun dimasukkan ke kandang bersama yang lainnya. Keesokannya, Caesar disuruh bergabung dengan yang lainnya untuk bekerja, dan sang kolonel menemukan boneka pemberian dari si gadis semalam di kandang Caesar. What is this? Berlanjut pada Caesar dan Roket yang saling mengukur jarak agar bisa ditentukan oleh si Morris lewat terowongan. Malamnya, Bad Apes berhasil membuat tembusan ke sel para kera. Dan Morris memberi nama pada gadis tersebut, yaitu Nova. Nova. Namun di sini terdapat masalah, yaitu terowongan yang menuju ke kandang anak-anak merupakan tempat penampungan air. Kemudian Roket memancing penjaga agar masuk ke kandang dan langsung ditarik oleh Morris dari bawah. Mereka pun berhasil mengambil kunci dan satu senjata. Singkat cerita, Caesar berhasil bertemu dengan Cornelius dan menyelamatkan anak kera lainnya. Dan para kera yang dewasa juga berhasil kabur lewat terowongan. Namun tidak dengan Caesar. Ia memilih untuk tetap tinggal dan berencana membunuh sang kolonel dan menyerahkan kepemimpinan kepada Roket. Maurice was right. Namun secara mengejutkan, pasukan pemberontak menyerang dengan tiba-tiba menggunakan helikopter. Caesar kemudian pergi ke ruangan kolonel. Namun, ia dikagetkan dengan kolonel yang terinfeksi virus LZ-113 dari boneka milik Nova yang kolonel temukan di kandang Caesar. Karena tak tega untuk membunuhnya, Caesar menyerahkan pistol untuk digunakannya menghabisi nyawanya sendiri.
Di sisi lain, para kera yang mencoba kabur malah ditembaki. Dan Caesar yang berusaha melempar granat ke tabung bahan kimia agar meledakkan tembok dan para tentara di atasnya, malah tertembak panah oleh salah satu tentara. Donkey, gorila bawahan kolonel yang melihatnya merasa tak tega dan langsung menembak tentara tersebut. Dan Caesar meledakkan bahan kimia yang menghancurkan tembok beserta para pasukan militer. Perang pun berakhir dengan hancurnya markas militer tersebut. Dan akibat ledakan besar tersebut, membuat salju di atas bukit longsor dan menghancurkan semuanya. Termasuk para tentara yang masih tersisa. Beruntungnya para kera selamat dengan berlindung di atas pohon. Pasukan kera pun melanjutkan perjalanan menuju tempat tinggal baru yang dimaksud oleh Blue Ace. Sesampainya di sana, para kera terlihat sangat bahagia mendapat tempat tinggal yang layak. Di sini, Maurice baru menyadari bahwa Caesar mendapat luka panah. Apes are strong, with or without me. Dan disinilah scene tersedih, guys. Caesar mati sebagai pahlawan para kera. Dan film pun berakhir.